So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu smartphone entry level milik Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 9 Play. Seperti yang kalian tahu, kalau smartphone yang akan kita bahas kali ini merupakan smartphone entry level yang punya banyak banget kelebihan buat kalian yang punya budget minim. Nah, apa aja sih kelebihan dari Infinix Hot 9 Play dibanding para pesaingnya? Let's get started. Sebelum lanjut bahas smartphone-nya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian semua kalau smartphone yang satu ini dibanderol dengan harga Rp1.449.000 aja untuk varian terendah atau 2/32 GB-nya. Cukup bersaing juga ya buat di kelas harganya yang nggak sampai 1,5 jutaan. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi desain. Kalau boleh dibilang sisi desain dari Infinix Hot 9 Play ini udah cukup kekinian banget ya kalau dilihat dari modul kameranya. Desain kamera seperti ini emang banyak kita temuin di smartphone tahun 2020 ini. Bahkan smartphone dengan harga belasan juta juga menggunakan desain kamera kayak gini. Untuk bodinya sendiri, smartphone yang satu ini memiliki bodi bermaterialkan plastik yang punya finishing glossy yang nampak ngejreng banget nih buat pilihan warna tertentu. Contoh seperti unit berwarna ungu yang aku pegang saat ini. Ya, meskipun desainnya cukup bagus, namun sayang sekali kotoran minyak di tangan mudah banget nempel nih di smartphone yang satu ini. Jadi saranku kalian pakailah case bawaan yang udah tersedia di paket pembeliannya. Kalau kita balik ke bagian depan, kita akan lihat kalau smartphone yang satu ini masih menggunakan layar dengan notch tipe lawas di mana ada modul kamera di bagian atas layar yang cukup mengganggu. Ya, sama aja dengan punch hole design. Namun aku pribadi bakal lebih milih yang berjenis punch hole karena lebih kekinian ya di tahun 2020 ini. Ngomong-ngomong soal layar, smartphone yang satu ini gila-gilaan banget sih dalam ngasih size layarnya. Dibekali dengan layar sebesar 6,82 inch dengan resolusi 720x1640 pixel, sebenarnya punya plus minus tersendiri ya. Kelebihannya ini cocok banget buat kalian yang suka dengan layar besar, yang sering kalian pakai buat nonton film, bersosial media, atau bermain game. Namun kekurangannya tentu karena layarnya yang besar tetapi hanya memiliki resolusi HD, jadi untuk detail pasti bakal kurang tajam. Dan kalau kalian deketin mata kalian ke layar, akan terlihat jelas titik-titik pixel yang ada pada smartphone yang satu ini. Ditambah lagi, buat kalian yang suka mainin HP dengan satu tangan, ini bakal menyulitkan kalian. Karena nih HP gede banget dan pasti bakal susah buat dioperasin sama satu tangan aja. Well, untuk kualitas perpaduan antara gambar dan warna yang dihasilin layar dari Infinix Hot 9 Play ini sebenarnya udah cukup nyaman dipandang. Ini juga nggak lepas dari panel IPS-nya yang digunakan di smartphone ini meski cuma punya resolusi HD+ aja. Lanjut ke sektor kamera, kalau kita lihat ke bagian belakang di modul kamera dari Infinix Hot 9 Play ini, pasti kalian mengira kalau smartphone yang satu ini dibekali dengan setup triple kamera kan? Jangan salah, kamera dari Infinix Hot 9 Play ini sebenarnya cuma ada dua kok. Dibekali dengan kamera beresolusi 13 megapiksel pada lensa wide dan QVGA pada low light sensornya, hasil dari kamera belakang Infinix Hot 9 Play ini udah cukup baik. Apalagi saat malam hari jika dibandingkan dengan kompetitornya si Realme C11 yang aku bandingin kemarin. Coba deh kalian nilai dari foto-foto berikut ini. Untuk perekaman video pada siang hari cukup baik dengan hasil yang cukup jelas. Namun karena ini cuma HP entry level, maka wajar kalau perekaman video agak bergetar, apalagi kalau dipakai buat jalan. Ya maklum, karena HP ini nggak mengusung image stabilizer yang emang wajar pada smartphone di kelasnya. Sementara untuk malam hari atau low light-nya, kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 9 Play ini menurun drastis dengan hasil yang benar-benar bikin sakit mata. Bukan bermaksud menyindir, tapi coba aja deh lihat videonya.
Untuk kamera bagian depan, smartphone yang satu ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya lumayan oke. Dan berikut adalah contoh foto-fotonya. Untuk videonya sendiri, smartphone yang satu ini bisa merekam video di resolusi Full HD di 30 fps. Ini merupakan salah satu kelebihan karena hasil perekaman video kamera depannya udah cukup baik. Ya, baik pada siang hari. Kalau pada malam hari, jangan berharap lebih deh sama smartphone kelas entry level ini. Next, kita bahas masalah sensor. Untuk kelas entry level, si Infinix Hot 9 Play ini udah termasuk lengkap ya untuk sensor yang diberikan. Adanya sensor keamanan seperti face unlock dan fingerprint scanner tentu bisa menjadi nilai lebih nih dari smartphone yang satu ini. Kalau masalah face unlock sendiri menurutku ini udah cukup responsif dengan kecepatan baca yang nggak terlalu lama di kelasnya. Namun sayang, untuk fingerprint scanner, entah tanganku yang gampang basah atau sensornya yang kurang baik, menurutku sensor fingerprint di Infinix Hot 9 Play ini bisa dibilang buruk karena aku sendiri sering gagal dalam 1 minggu pemakaian yang bikin aku males buat pakainya. Terus, smartphone yang satu ini juga menghadirkan sensor gyroscope buat kalian pecinta game FPS yang bakal manfaatin fitur ini. Kalau kita bahas masalah performa, sebenarnya chipset yang dipakai dari Infinix Hot 9 Play ini standar kelas entry level banget ya. Karena chipset ini emang sering banyak dipakai di smartphone entry level, yaitu adalah MediaTek Helio A22 yang punya dukungan kartu grafis PowerVR GE8300. Kalau kita lihat skor benchmark dari smartphone yang satu ini di aplikasi pihak ketiga seperti Antutu, smartphone yang satu ini cuma tembus angka 80 ribuan aja. Dan aku sempat mainin 3 game dalam pengetesannya. Di sini aku mainin game-game seperti Mobile Legends, COD Mobile, dan PUBG Mobile yang ketiganya masih terbilang layak untuk dimainkan. Buat Mobile Legends sendiri, smartphone yang satu ini mulus banget dengan dapetin grafik high dengan high frame rate mode on. Selama 20 menit bermain, aku nggak nemuin adanya frame drop yang ngeganggu buat mainin game yang satu ini. Sementara COD Mobile juga cukup lancar dengan dapetin grafik low dan frame rate medium. Buat mainin game ini selama 20 menit, aku jarang nemuin adanya frame drop. Paling hanya sekali dua kali yang nggak begitu mengganggu di smartphone yang satu ini. Tapi sayang nih, untuk mainin game PUBG Mobile yang dapetin grafik smooth medium, aku nggak nyaman banget nih, karena sering banget terjadi adanya penurunan frame rate yang cukup mengganggu. Buat kalian yang mau bermain game ini secara kompetitif, ini nggak direkomendasiin banget sih. Tapi buat kalian yang mau have fun aja sama teman, smartphone yang satu ini masih bisa kok kalian ajak main berjam-jam karena baterainya yang badak banget. Ngomong-ngomong soal baterai, smartphone yang satu ini punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang pastinya tahan lama banget nih. Apalagi buat kalian yang suka main game, smartphone yang satu ini bisa kalian ajak main seharian tanpa khawatir bakal cepet habis. Soalnya, selain punya kapasitas yang besar, resolusi dari layar HP ini terbilang hemat karena punya resolusi HD Plus aja. Di balik kelebihannya tadi, kalian juga harus siap dengan pengisian dayanya yang lama. Soalnya Infinix Hot 9 Play cuma dibekali dengan pengisian daya 10 watt aja, yang isi baterai smartphone yang satu ini dari 0 sampai 100% itu dalam waktu 3 jam 45 menit yang pastinya lama banget ya. Well, gimana menurut kalian? Menurutku sih smartphone yang satu ini cocok banget buat kalian yang punya produktivitas tinggi dan butuh daya tahan baterai yang besar. Soalnya buat ngecas si Infinix Hot 9 Play ini butuh waktu sekitar 3-4 jam yang nggak sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk review kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.